Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan mendengarkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan pimpinan dari Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mengerti apa yang dikatakan di dalam firman-Mu. Berkuasalah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari dengar firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan nyawanya dengan selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kebingungan, ada banyak orang yang mengalami tekanan hidup, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Di sana sini banyak yang mengeluh persoalan kehilangan pekerjaan, menderita dengan tekanan-tekanan ekonomi. Persoalan-persoalan yang sedang terjadi hari ini, Bapak Ibu, mengajak kita untuk kembali melihat firman Tuhan. Dalam surat Petrus ini membahas tentang bagaimana sikap hidup orang percaya, bagaimana orang-orang Kristen harus bertindak, bagaimana orang-orang Kristen harus menjalani kehidupannya di dalam kehendak Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengerti bagaimana kita harus melangkah di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Dalam surat 1 Petrus ini, tantangan zaman yang diuraikan, tantangan zaman yang diungkapkan, yang dibahas dalam surat ini, berupa kesusahan, aniaya, dan penyiksaan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Namun untuk konteks sekarang, kita perlu memahami bahwa tantangan zaman yang kita hadapi adalah tantangan zaman yang datang untuk membuat kehidupan kita semakin harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam konteks 1 Petrus, di sana diungkapkan bahwa tantangan zaman yang terjadi pada saat itu bisa berupa penyiksaan kepada orang yang percaya, bisa mengalami penderitaan karena kebenaran, mengalami fitnah dan dianiaya karena mereka melakukan kebenaran, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai kepada nyawa mereka sekalipun. Dan Bapak Ibu Saudara, Petrus sebagai Rasul Tuhan memberitakan firman Tuhan saat itu.
bahwa kesusahan, aniaya, dan penderitaan ada 4 faktor yang menyebabkannya dalam konteks saat itu. Pertama, karena kebenaran yang mereka sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, karena kehidupan kekristenan mereka memiliki warna yang berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam dunia. Yang keempat, karena nama Kristus mereka disiksa, mereka mengalami penganiayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam konteks hari ini, tantangan zaman yang kita hadapi, mungkin secara fisik kita tidak berhadapan face to face dengan orang datang menyiksa kita, datang membuat kehidupan kita menderita. Tetapi dalam konteks hari ini kita berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan radikalisme, paham-paham yang ditebarkan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan kita hadapi, terutama dalam menghadapi pergumulan wabah penyakit virus corona ini. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengalami tekanan ekonomi, ada banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, sampai kepada penderitaan secara fisik. Tidak bisa makan karena tidak ada uang, tidak mempunyai ini dan itu, dan tidak bisa bekerja kemana-mana karena adanya virus corona ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita memahami kondisi hari ini, bahwa ketika kita berhadapan dengan tantangan zaman hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang yang percaya, bagaimana harusnya tindakan kita sebagai orang yang percaya untuk menyikapi kondisi-kondisi ini sebagai bagian dari tantangan zaman ini. Yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12, dikatakan di sana, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sana ada kata ujian. Ujian, sebuah tantangan yang kita hadapi. Jika orang sekolah, ketika dia ingin naik tingkat, maka dia harus ujian. Jika seorang mahasiswa, ketika dia ingin mendapatkan keserjanaannya, dia harus ujian skripsi. Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, akan selalu ada ujian-ujian yang akan datang kepada kita untuk membentuk kehidupan kita. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi alasan penting bagi kita untuk tetap bersyukur dalam kondisi hari ini sekalipun? Apa yang menjadi alasan penting bagi kita dan bagaimana kita melihatnya sebagai versi dari Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 ini, penderitaan adalah bagian dari kemurnian iman kita. Artinya di sana apa? Penderitaan, tantangan zaman yang kita hadapi hari ini membuktikan kemurnian iman kita. Di sanalah kita lihat, itu sebabnya ada kata ujian. Seorang siswa ketika dia mau naik tingkat, dia harus diuji dulu. Apakah dia murni benar-benar menguasai segala kompetensi yang dia sudah pelajari? Seorang mahasiswa ketika dia ingin menjadi sarjana, dia harus diuji dulu. Apakah benar-benar dia memahami, ahli di dalam keserjanaannya? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikian pun model kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apakah selama ini kita murni percaya kepada Kristus di dalam hidup kita? Disitulah akan terlihat orang-orang yang benar-benar Kristen, orang-orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan orang yang setengah-setengah bergantung kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang namanya saja Kristen di KTP, tetapi dia tidak mempunyai keyakinan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disitulah diuji Bapak Ibu. Nah, penderitaan di dalam tantangan zaman ini
Di dalam konteks surat 1 Petrus ini berbeda dengan konteks sekarang, tetapi kualifikasinya tetap sama. Bahwa kita berhadapan dengan tantangan zaman ini tujuannya untuk memurnikan iman kita. Kalau kita mempelajari, kita melihat orang sering menggunakan perhiasan emas. Emas itu dia mahal. Ketika sudah menjadi kalung, ketika sudah menjadi cincin, ketika sudah menjadi perhiasan-perhiasan yang begitu cantik. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia masih emas batangan, itu tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di situ. Tetapi ketika dia sudah diolah, ketika sudah didesain, ketika dia sudah menjadi perhiasan yang bisa dipakai, maka harganya akan mahal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa sebelum dia menjadi perhiasan yang mahal, sebelum dia menjadi perhiasan yang cantik, dia harus dibentuk, ditempa, dibakar, direndam di air keras, kemudian diukir sebagaimana sebuah perhiasan yang mahal dan cantik. Tetapi Bapak Ibu, proses untuk membentuk, menempa, dan segala macamnya, itulah proses yang membuat dia menjadi mahal. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tantangan zaman, mari kita melihatnya dari versi Tuhan. Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk ujian, memurnikan kehidupan iman kita, memurnikan kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan gampangan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang berharga di mata Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang tahan uji. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki kualitas iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pengujian iman untuk memurnikan kehidupan iman kita, dan itulah tantangan yang kita hadapi. Tantangan zaman ini ingin memurnikan kehidupan iman kita melalui penderitaan yang kita alami, melalui penyakit mungkin yang kita alami, melalui aniaya dan fitnah yang kita alami. Jangan cepat-cepat mengatakan, aduh kenapa begini Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Jangan cepat-cepat bertanya kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Lihatlah bahwa situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah berdoa minta Tuhan ubah situasi itu. Tapi mungkin melalui situasi itu kita yang harus berubah. Bukan situasi yang berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah. Menjadi semakin mengerti bagaimana Tuhan memproses hidup kita menjadi emas-emas yang mahal di dalam kehidupan ini. Menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang berkualitas, memiliki iman yang dewasa, memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi hari ini menjadikan kehidupan kita sungguh-sungguh membuktikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan kehidupan kita murni di dalam hidup dan iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penderitaan, tantangan zaman yang kita hadapi hari ini membuat kehidupan kita membuktikan kesempurnaan dari hidup Kristen. Kenapa dikatakan kesempurnaan dari hidup Kristen? Tuhan Yesus telah berkata, jika engkau percaya kepadaku, maka dunia akan membenci kamu. Sepanjang kehidupan kita ada di dunia, sepanjang itu juga dunia akan menantang kehidupan kita. Sepanjang itu juga dunia tidak akan pernah berkompromi dengan hidup kita, karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan di sana, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu
Mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, sebagaimana penderitaan Kristus ketika dia menyelamatkan manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami aniaya, dia mengalami penyiksaan, fitnah dari orang-orang yang tidak menyukainya. Demikian pun yang akan terjadi dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Pegang ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Siksaan, tantangan zaman yang kita hadapi itu bagian dari kesempurnaan hidup kita. Bahwa kekristenan itu harus berhadapan dengan tantangan dunia ini. Kebenaran-kebenaran yang kita hadapi, kebenaran-kebenaran yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, membuat dunia menjadi tidak suka kepada kita. Itu sebabnya kita akan mengalami penderitaan, tantangan-tantangan zaman ini, membuat kehidupan kita tidak disenangi, membuat kehidupan kita tidak disukai. Tetapi satu pegangan kita, Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 10-12, berbahagialah orang yang mengalami aniaya, karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan cepat putus asa. Itu sebabnya jangan cepat-cepat meninggalkan kebenaran. Maknai kebenaran itu dalam hidup kita. Pahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Firman Tuhan telah berkata, jika engkau mengalami aniaya, jika engkau mengalami penyiksaan, jika engkau mengalami penderitaan karena engkau menjadi pelaku kejahatan, karena engkau membunuh, karena engkau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, jangan berkata inilah kehendak Tuhan. Itu satu kebodohan, Bapak Ibu. Tetapi jika kita melakukan kebenaran kemudian kita disiksa, kita difitnah, itu satu kebahagiaan bagi kehidupan kita. Karena kebenaran yang kita lakukan membuat dunia ini tidak suka kepada kita. Penderitaan zaman ini, tantangan yang kita hadapi, membuat kehidupan kekristenan kita menjadi sempurna. Yang ketiga, dalam pasal 1 ayat 3 sampai ayat 15. Di sana diungkapkan tentang sebuah pengharapan. Di dalam surat Petrus ini, bukan saja penyiksaan-penyiksaan, bukan saja penderitaan yang diungkapkan, tetapi di balik semuanya itu ada pengharapan. Bapak Ibu, alasan ketiga mengapa kita perlu bersukacita dalam menghadapi tantangan zaman ini. Karena ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, di sana diungkapkan dua bentuk pengharapan. Dua bentuk pengharapan. Yang pertama, pengharapan akan warisan yang kita terima. Pengharapan yang akan kita terima dari kerajaan sorga. Pengharapan itu dikatakan dia tidak dapat binasa. Warisan itu tidak dapat binasa. Warisan itu tidak cemar. Warisan itu tidak akan pernah layu. Warisan itu tersimpan di surga, Bapak Ibu. Sesuatu yang kemudian akan kita terima. Penyiksaan, penderitaan di dunia ini hanya terjadi di dunia ketika kita tetap percaya ada pengharapan bagi kehidupan kita. Kemudian kita akan menerima warisan itu. Warisan kekal di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, pengharapan akan warisan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Yang kedua, pengharapan akan kemuliaan. Sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 5 ayat 10. Pasal 5 ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang luar biasa, bahwa ada pengharapan yang pasti dalam kehidupan orang yang percaya. Itu sebabnya dua bentuk pengharapan ini. Kita akan menerima warisan, dan kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaan itu menerima pujian, menerima kehormatan, dan mahkota kemuliaan yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita. Kebahagiaan dan sukacita menjadi bagian yang luar biasa bagi setiap hidup kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan zaman ini, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam kebingungan-kebingungan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Nah, di dalam pengharapan itu, kedua bentuk pengharapan tadi, kita akan mencapainya dengan 3 cara berdasarkan apa yang dikatakan di dalam surat Petrus ini. 3 cara itu, yang pertama, di dalam pasal 1 ayat 15-16 jelas dikatakan di sana bahwa kamu harus hidup di dalam kekudusan. Orang yang mengharapkan, orang yang hidup dalam pengharapan harus tetap mempertahankan hidup yang kudus. Tuhan mengatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertahankan hidup dalam kekudusan. Dengan berhiaskan kekudusan, kita dapat berdiri di altar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan, orang yang mempertahankan hidup di dalam kekudusan, dia akan tetap bertahan di dalam hadirat Tuhan. Apa sebabnya ketika orang itu berdoa 5 menit saja sudah gelisah, berdoa 10 menit saja sudah gelisah. Kenapa? Karena di dalam kehidupan doanya tidak ada kekudusan hidup. Dia tidak mempertahankan hidup yang kudus. Kekudusan hidup ini membuat kita dapat bertahan di hadirat Allah. Banyak orang yang ingin cepat amin ketika dia berdoa. Banyak orang yang gelisah ketika dia hidup dan ketika dia berdoa. Ketika dia ikut ibadah doa, gelisah. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, di gereja ibadah yang paling sedikit jumlahnya adalah ibadah doa. Kenapa demikian? Itulah yang menjadi salah satu tantangan. Bahwa ketika kita tidak mempertahankan hidup yang kudus, maka membuat orang itu gelisah berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata melalui surat Petrus ini, katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa demikian? Supaya kita punya koneksi. Hidup kita connect dengan Tuhan. Hidup kita nyambung dengan Tuhan. Tuhan itu kudus dan kita juga kudus. Kalau Tuhan kudus, kita gelap hidup, itu tidak bisa nyambung. Antara terang dan gelap itu tidak bisa dipersatukan. Tetapi ketika kita tetap hidup di dalam kekudusan, itu memampukan kita untuk bertahan di hadirat Allah. Itu yang pertama, dengan 3 cara mendapatkan 2 pengharapan tadi. Hidup dalam kekudusan. Yang kedua, ketaatan hidup. Itu ada di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai pasal yang kelima, ayat 11. Di sana Rasul Petrus mengungkapkan bagaimana kehidupan ketaatan orang percaya. Sekalipun dia berhadapan dengan berbagai macam tantangan, dia harus tetap mempertahankan ketaatan hidup. Ketaatan itu sesuatu perintah yang tidak dapat ditawar-tawar. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketaatan akan membentuk kehidupan kita, mengerti akan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, taat di dalam hidup ini melatih hidup kita untuk tetap bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita. Yang ketiga, untuk mencapai pengharapan itu, bertahanlah di dalam penderitaan hidup ini. Tuhan berkata, jika engkau percaya kepadaku, maka dunia tidak menyukaimu. Bapak Ibu, kita akan tetap berhadapan dengan tantangan ini. Sekalipun kita berjalan terus di dalam dunia ini, demikian juga pencobaan, tantangan, penderitaan akan terus datang berjalan berhadapan dengan kita. Itu sebabnya kita harus tetap bertahan. Tantangan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita bukan tanpa alasan. Dia ingin membentuk kehidupan kita benar-benar menjadi anaknya yang dia kasihi, yang dia sayangi. Seorang ayah akan mendidik anaknya, akan membuat kehidupan anaknya menjadi lebih baik dengan ajaran, dengan motivasi, dengan berbagai macam cara yang baik, yang berstandar pada kebenaran, membuat kehidupan anaknya lebih baik dan dia mengasihi anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, jangan cepat-cepat berputus asa, karena Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau katakan,
Jangan meminta perubahan pada kondisi apa yang terjadi. Orang banyak mengatakan, Tuhan, biarlah kondisi ini cepat berlalu supaya kami bisa menikmati hidup. Bapak, Ibu, Saudara, berdoalah. Mungkin melalui kondisi ini, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Mungkin melalui kondisi ini, Tuhan ingin membentuk kehidupan kita. Banyak hari ini orang yang terpesona dengan kehidupannya. Banyak hari ini orang yang nyaman dengan kekayaannya. Begitu terjadi wabah penyakit ini, banyak orang yang kehilangan. Banyak orang yang merasa kekurangan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, situasi ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kemurnian hidup kita. Situasi hari ini Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kekristenan di dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Dan situasi hari ini membuat kehidupan kita mengerti bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Pertahankan hidup yang kudus, hidup dalam ketaatan, dan hadapilah tantangan ini dengan kekuatan kuasa Allah. Maka kehidupan kita menjadi alat yang mulia dalam tangan Tuhan, dan hidup kita dipakai untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini kepada kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berikan kami kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup kami yang kudus, taat, dan mampukan kami untuk menghadapi tantangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.